Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Andri Sebastian Purba dengan NIM 2015 10 10 23 dan nama rekan saya itu Komas Daryanta dengan NIM 2015 10 10 05. Baik, di sini saya akan menjelaskan transformasi data dari data yang telah saya pilih dan rekan saya. Baik, sebelum kita menunjukkan step by step-nya transformasi data, saya akan menjelaskan apa itu transformasi data. Transformasi data adalah perubahan data dari variabel yang sebenarnya menjadi skala konversi nilai tertentu. Transformasi data dapat dilakukan untuk data numerik. Tujuan atau alasannya dilakukan transformasi data yaitu untuk mengubah data menjadi skala yang berbeda, meningkatkan kecocokan data dengan asumsi yang mendasari pada proses pemodelan, dan melinearisasikan hubungan antara dua variabel yang hubungannya tidak linear. Yang keempat itu adalah memodifikasi rentang nilai dari suatu variabel. Yang kelima itu untuk mengetahui distribusi dari suatu data. Dan yang keenam itu adalah memudahkan interpretabilitas. Dan yang terakhir itu adalah menormalkan suatu data. Baik, yang selanjutnya itu kita akan menjelaskan apa itu transformasi binning. Transformasi binning yaitu jenis transformasi yang dilakukan pada kedua datasets adalah transformasi binding. Binding adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang sering disebut bin, berdasarkan kriteria tertentu. Binding data merupakan salah satu teknik praproses data yang digunakan untuk meminimalisasi kesalahan dalam pengamatan serta terkadang dapat meningkatkan akurasi dari model prediktif adapun prediktif. Baik, di sini pun ada kelebihan dan kekurangan dari transformasi binning. Baik, kelebihannya transformasi binning itu yang pertama itu dapat diterapkan pada data kategorik dan numerik. Kelebihan yang kedua itu ada model lebih robust dan mencegah overfitting. Dan adapun kekurangan dari transformasi binning yaitu yang pertama meningkatnya biaya kinerja perhitungan. Yang selanjutnya yang kedua itu ada mengorbankan informasi. Yang ketiga itu untuk kolom data numerik dapat menyebabkan redundansi untuk beberapa algoritmanya. Yang terakhir itu adalah untuk kolom data kategorik label dengan frekuensi rendah berdampak negatif pada robustness model statistik. Nah, hanya itu saya akan menjelaskan pengimplementasian Python ke suatu data yang telah saya pilih dan rekan saya. Baik, data yang pertama itu saya mengambil judul 2022 Ukraina Rusia perang. Adapun langkah-langkah binding data pada Python di datasets 2002 Ukraina Rusia perang. Nah, pada step yang pertama itu ada kita mengimport datasets pada PC ke Python. Di sini itu adalah codingan dari Python-nya. Dan setelah mengoding itu dan ini hasil import dari data yang telah kita import ke Python yang tadi. Inilah hasilnya. Baik, selanjutnya itu step yang kedua itu data frame atau cleaning the data. Data cleansing atau data cleaning merupakan suatu proses mendeteksi dan memperbaiki atau menghapus suatu record yang korup atau tidak akurat berdasarkan sebuah record set, table, ataupun database. Nah, di sini adalah codingan Python dari data yang telah saya ambil yaitu 2002 Ukraina Rusia perang. Dan setelah saya mengenterkannya, menjalankan codingan tersebut dan inilah hasilnya dari cleaning datanya. Baik, step yang ketiga itu ada menghapus kolom dan atur indeks. Menghapus kolom yang tidak diperlukan untuk mengubah kolom supaya lebih mudah dipahami atau baca. Dan mengatur indeks untuk menyortir berdasarkan tanggal yang sesuai. Nah, inilah codingannya. Setelah saya masukkan data-datanya, dan inilah hasilnya setelah saya melakukan menghapus kolom atau indoor indeksnya. Nah, inilah di hasilnya. Ini hasilnya, setelah saya menghapus kolom-kolom yang tidak penting itu. Baik, yang keempat itu mengisi ruang kosong di data frame. Mengatur ruang kosong pada data frame di kolom, non-null count, di type, setelah itu mengatur indeks untuk menyortir berdasarkan tanggal yang sesuai dengan kenyataan. Nah, inilah dia kode coding Python-nya.
kita memasukkan datanya. Dan setelah kita masukkan datanya, dan inilah hasil dari mengisi ruang kosong pada data frame. Inilah hasilnya. Baik, yang kelima itu mengubah data numerik menjadi integer. Semua tipe data dalam Python, termasuk bilangan bulat dan string, adalah objek. Seringkali saat menulis kode Python, Anda perlu mengonfirmasi suatu tipe data ke yang lain. Misalnya, untuk melakukan operasi matematika pada angka yang direpresentasikan sebagai string, perlu dikonversi menjadi bilangan bulat. Ini perlu dikonversi menjadi bilangan bulat, integer. Inilah dia. Baik, di sini tuh, dan inilah hasilnya setelah kita mengimplementasikan string menjadi bilangan bulat. Nah, dan itu data yang kedua, yaitu dengan judul Valorant Export. Adapun langkah-langkah binding data pada Python di database Valorant Export adalah sebagai berikut. Sama seperti data yang pertama tadi, kita mengimport database pada PC ke Python. Inilah codingannya. Codingan dari data PC, dataset PC ke Python dari data yang berjudul Valorant Export. Nah, yang kedua itu adalah reading data. Anda bisa menggunakan files atau sebagaimana sebagian orang menerjemahkannya dalam bentuk berkas. Berbeda dengan variabel yang datanya disimpan di memori utama atau main memory, files atau berkas, berurusan dengan memori sekunder atau secondary memory, data tidak hanya bakal tetap disimpan setelah komputer dimatikan, dan bisa diakses lebih lagi setelah komputer kembali dinyalakan, tapi juga bisa disalin ke USB dan dipindahkan ke komputer lain. Seperti modelnya itu seperti mode sleep. Inilah codingan dari reading datanya. Dan inilah hasilnya setelah kita menginputkan datanya. Nah, baik, yang ketiga itu ada membuat kategori. Dalam kasus ini, kita melakukan kategori berdasarkan kolom earnings menjadi 3, yaitu player, rank, and S-tier. Inilah codingan dari membuat kategorinya. Setelah kita masukkan earning pada data Valorant Esport, yaitu player, rank, and S-tier. Dan inilah hasilnya setelah kita menjadikan dia dalam bentuk kategori. Baik, yang keempat itu ada bentuk data pemain dan tim. Membentuk data pemain dengan tim menjadi kolom dengan satu arah. Inilah codingannya. Setelah kita masukkan beberapa pemain agar menjadi satu kolom yang terarah. Dan inilah dia hasilnya. Rank player, gold, silver, S-tier, ranking, inilah dia rank tiernya menjadi satu arah. Yang kelima itu menghapus tanda dolar dari fitur penghasilan. Menghapus tanda dolar itu untuk menjadi blank dan mengatur fitur penghasilan menjadi lebih sesuai. Baik, tanda dolar ini kita hapus agar fitur penghasilannya itu menjadi lebih sesuai pada data yang telah kita raih. Baik, sekian saja dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang sering saya ucapkan tadi. Dan semoga penjelasan tadi saya jelaskan dapat dimengerti dan dipahami. Sekian, saya pamit undur diri. Om Santi 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 Om.